Selamat mencoba, semoga berhasil. Smart Bee, oke. Memang benar, syair yang dituliskan oleh salah satu seniman musik tersebut. Indonesia memang terkenal dengan kesuburan tanahnya, berbagai jenis tanaman, sayuran, maupun buah-buahan yang dapat tumbuh dengan subur. Tayangan program kali ini akan membahas tentang teknik pembuatan tambulapot jeruk dengan teknik budidaya tanaman dalam tambulapot. Ini merupakan program Smart Bee atau Sekolah Mandiri Produksi Tanaman Sayur dan Buah Edukasi. Selamat datang sahabat Xiaomio Biotrop dalam program Smart Bee. Smart Bee merupakan singkatan dari Sekolah Mandiri Produksi Tanaman Sayuran dan Buah Edukasi. Program ini merupakan kerjasama antara Xiaomio Biotrop dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bapak Sekjen. Tujuan dari program ini adalah menghasilkan tanaman buah yang berbuah sepanjang musim. Membicarakan buah jeruk, kebanyakan orang langsung terpikir soal bentuk berbagai jenis jeruk yang segar dan kaya vitamin C. Berbagai jenis jeruk dengan mudah kita jumpai di pasar atau supermarket. Bayangkan kalau kita memiliki tambulapot jeruk di rumah, apalagi kalau buahnya lebat, tentulah menyenangkan. Teknik tambulapot merupakan teknik budidaya tanaman buah di dalam pot. Tentu saja tidak cuma buah, tetapi bisa dikembangkan juga untuk tanaman sayuran. Manfaat dari teknik tambulapot adalah kita dapat berbudidaya tanaman atau sayuran di lahan sempit di sekitar kita, dengan tujuan untuk memperbaiki gizi keluarga dan gizi masyarakat. Tanaman yang ada di tambulapot ini adalah tanaman yang diberikan program oleh Smart Bee. Kebermanfaatan dari program Smart Bee yang diberikan kepada SMK Negeri 1 Pacet ini sangat bermanfaat bagi guru dan siswanya, karena dengan adanya tanaman yang ditanam di dalam tambulapot ini lebih memudahkan di dalam pemeliharaan, kemudian juga mudah dipindah-pindahkan ketika guru mau melaksanakan praktek maupun siswa akan melaksanakan praktek. Jadi dengan adanya tambulapot yang ada di beberapa tempat, dari sisi estetika juga lebih bagus karena bisa disimpan di tempat-tempat yang bisa dijadikan view untuk pelaksanaan praktek. Bahan yang digunakan dalam teknik tambulapot, kita bisa memanfaatkan karung bekas, drum bekas, plastik bekas, terpal bekas yang dirancang sedemikian rupa sehingga kita akan menghasilkan wadah yang baik untuk proses pembuatan tambulapot. Adapun proses pembuatan tambulapot adalah sebagai berikut. Kali ini kita akan membuat pot dengan bahan terpal. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan untuk pembuatan pot dari terpal adalah terpal bekas, benang, dan mesin jahit. Proses pembuatan wadah tambulapot sebagai berikut. Untuk pembuatan pot dari bahan terpal dibutuhkan terpal bekas. Pertama, kita tentukan ukuran pot yang akan dibuat. Untuk ukuran 20 liter, potong terpal dengan ukuran 100 cm x 55 cm. Kelebihan ukuran tepi 5 cm untuk digunakan sebagai lipatan jahitan 2,5 cm di kedua sisinya.
Untuk pegangannya, kita potong dengan ukuran 50 cm x 10 cm sebanyak 2 buah. Selanjutnya, kita gunakan benang nilon ukuran nomor 2 untuk dipasang di mesin jahit. Jarum mesin jahit yang digunakan ukuran nomor 24. Pertama, jahitlah masing-masing sisi dari lebar terpal untuk membuat kesan rapi pada mulut pot. Selanjutnya, buatlah pegangan dengan cara melipat jadi 2 bagian pada ukuran 10 cm, sehingga ukuran pegangan menjadi 50 cm x 5 cm. Selanjutnya, terpal dilipat untuk membentuk bodi dari pot. Kemudian dilipat lagi menjadi 2 untuk mengambil bagian tengahnya atau as dan diberi tanda. Penentuan as tengah ini digunakan untuk menentukan titik jahitan dari tempat pegangan. Pegangan sepanjang 15 cm dijahitkan ke bodi pot sebagai pegangan di kedua sisi as tengah. Jadi pegangan memiliki panjang 20 cm. Pemasangan pegangan ini dilakukan di kedua sisi sebelum bodi pot dilipat. Setelah pegangannya dijahit, terpal kemudian dilipat dengan posisi pegangan ada di bagian dalam. Kemudian tepi bodi pot selebar 2,5 cm dijahit di kedua bagian tepinya. Selanjutnya dilakukan pemberian tanda untuk membuat lubang pot. Kemudian lubangi tanda tersebut dengan alat yang tersedia. Sampai tahap ini, terpal sudah berbentuk kantong, namun belum bisa berdiri. Agar pot terpal dapat berdiri, maka diperlukan teknik pelipatan dan penjahitan sebagai berikut. Lipat pada bagian bawah kantong membentuk segitiga dari bagian tengah atau as kantong untuk kedua sisinya. Lipat bagian segitiga ke arah atas sepanjang 5 cm. Tandai titik pertemuan bekas lipatan. Pegang di titik bagian depan dan belakang. Tarik sehingga membentuk lipatan menyilang. Kemudian lipatan ini dijahit. Pelipatan dan penjahitan dilakukan juga di sisi yang lain. Setelah semua terjahit, kemudian kantong bagian dalam dikeluarkan dan bagian luar dimasukkan ke dalam atau dibalik. Jahitan bagian dalam ditata agar kantong terpal dapat berdiri. Selanjutnya, kantong terpal siap digunakan untuk tambola pot. Baik, saya akan menjelaskan teknik pembuatan tambulan pot jeruk untuk menambah wawasan kita tentang budidaya jeruk sebagai berikut. Siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan, yaitu kantong terpal sebagai pot atau pot plastik, media tumbuh yang terdiri dari kompos, tanah, arang sekam, ember, air, skop kecil, dan cangkul. Campurkan tanah, kompos, dan arang sekam dengan perbandingan 1:1:1. Aduk semua bahan yang sudah ditakar hingga merata.
Masukkan campuran media dalam kantong tambulapot hingga 3/4 volume kantong. Buka polybag bibit jeruk, perhatikan sistem perakarannya. Perlebarkan sistem perakarannya agar dapat tumbuh dengan baik dalam kantong tambulapot. Tanam bibit jeruk dalam tambulapot dan distribusikan akarnya ke segala arah agar akar tumbuh dengan baik. Uruk akar jeruk dengan media tumbuh hingga di bagian bawah sambungan atau di bawah titik okulasi. Kemudian padatkan tanahnya agar tanaman berdiri tegak. Kurangi tunas-tunas air yang tumbuh agar tidak mengganggu distribusi air pada batang utama. Siram tanaman dengan air bersih. Setelah itu, tempatkan tanaman dalam tambulapot di bawah naungan agar tidak terdehidrasi. Penyiraman dilakukan ketika media tumbuh sudah mulai kurang lembab. Ketika tanaman sudah sehat, maka tanaman diletakkan di tempat terbuka agar terpapar sinar matahari sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Kemudian, dilakukan pemupukan sebanyak 50 gram NPK per tambulapot. Selanjutnya untuk merangsang pembungaan, maka diberikan perlakuan pengeringan selama 1-2 minggu hingga daunnya menggulung. Tunas-tunas yang mengganggu dipotong. Kemudian cabangnya dilengkungkan untuk merangsang pembentukan tunas baru. Biasanya dalam waktu 2 minggu setelah pelengkungan mulai berbunga. Dan jika tidak ada serangan hama penyakit, maka nampak bunga tersebut akan membesar menjadi buah dan dalam waktu 3 bulan kita sudah bisa panen.
Langkah selanjutnya adalah menjaga tanaman dari serangan hama penyakit yang dapat menyebabkan kerontokan bunga atau buah. Bisa, Smart-B oke, no farm, no food. SMK bisa, SMK hebat, Smart-B oke, no farm, no food. Smart-B siap membangun negeri. Smart-B oke.